Alhamdulillah manfaat. Dengarkan bersama sambutan dari Camat 10 Pulau Jaya Barat, Bapak
yang mereka ini lalu yang polisi ditugaskan menangkap PLT sama sesuatu yang dilakukan. Kebetulan sebentar sebelum acara kami persilakan segera terima. Baik Bapak Ibu informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Jadi sebagaimana pelaksanaan beberapa pemerintahan kami berikan di sini, mari berharap, mari bersama-sama kita menjalankan beberapa pemerintahan sesuai dengan program-program pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk adat istiadat kita. Yang mana pada hari ini sesuai dengan itu ada alam yang baru yang sedang ngobrol bersama siraman setelah canggih. Kita tentu tidak bebas berkomitmen ada yang tetap jalan sebagai pemimpinnya di setiap negara dengan berbagai pengaruh dari luar, sehingga adanya ide gagasan baru dari Kabupaten Solo untuk mengembalikan adat istiadat yang sesungguhnya di negara kita, termasuk kecamatan, kabupaten, dan seluruh lapisan masyarakat kita selaku orang Minangkabau. Tentu dari program wajib setiapnya kita laksanakan, sehingga di kecamatan beliau membentuk urusan dengan kita agar dapat mendominasi ada sejarah kita yang dilaksanakan, jangan sampai terlanggar dalam kegiatan ini. Kami ucapkan kepada Bapak Ketua Ekam yang mana beliau juga mantan Bupati Solo periode, beliau juga dulu kami sebagai dari sana di dalam beliau selama 5 tahun. Itu setiap kegiatan baik itu pemerintahan, kami berharap anggota melaksanakan acara melaksanakan juga kadang-kadang zaman ini sektor dulu yang menganggap ada ibadah, termasuk juga ASN Kabupaten Solo. Kadang-kadang beliau di kantor SKPD itu sebagai staf, tapi sempurna ingin amat secara mewah. Jadi dengan adanya program ini kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Kabupaten Solo. Mari kita laksanakan nanti. Siapa yang percaya yang membantu kami memahami Muhammad itu dulu yang satu usulkan dulu di kecamatan Solo Berete, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang kami sedikit kami sampaikan kepada saudara usulkan dulu Muhammad kami sedikit kurang, kami mohon maaf karena kami langsung pada hari melaksanakan kegiatan ini di sepuluh pemerintah yang hari ini. Sebelumnya kami sibuk mengurus bencana alam. Buat maaf, bisa saja dari kami mengakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah dibicarakan di kecamatan, hari ini jadwalnya dimulai kita jadi kita nanti akan menghadapi kemudian kepengurusan kami atas nama kepengurusan yang akan kecamatan Solo atas mengucapkan selamat kepada Bapak dia adalah pengusaha kami. Jadi nanti setelah itu pengurus baru
Juga hari-hari mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan lancar. Selanjutnya, waktu yang kita tunggu itu pembentukan atau pemilihan tentang kecamatan sebelum di atas yang secara teknis nanti akan dipandu dipimpin oleh beliau Datuk Kayu kepada Datuk Kayu waktu dan kita persilakan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kantorku di Mama negara masalah kedua perlu disampaikan bahwa Erkam Kabupaten Sorong adalah sebuah organisasi yang telah berakar lama di Sumatera Barat, dan Erkam bukan sebuah organisasi yang apa-apa. Ini telah diakui baik oleh lembaga hukum maupun oleh pemerintah. Kita tahu bahwa perayaan Erkam ini sejak tahun lalu adalah untuk merupakan persoalan yang terjadi di Jawa Tengah. Awalnya Erkam ini diberikan oleh ketua penerapan adat dari Sumatera Barat, tetapi dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan sejarah yang panjang, sehingga ini di Sumatera Barat juga diakui sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2022 bahwa adat Basani Sarak Basani Mintaruka, adat Sawakan Sarak Saraya, baik adat Selatan Ayam maupun adat Saraya. Jadi antara kami dengan kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini perlu dilakukan supaya tidak salah paham dalam persoalan ini. Ya, kami sudah boleh ada. Jadi kami mengundang dan kami mengadakan apresiasi yang sangat luar biasa oleh seluruh kota di atas. Karena kita tahu cuma di Kota Bibiang ada di 10 Kota Bibiang. Mekanisme kami tidak akan pernah masuk di sana. Saya rasa di Sumatera Kota Bibiang tidak ada perbedaan terkait dengan mekanisme pembentukan Erkam. Saya rasa tidak perlu membuat tata tertib karena laibaret yang pulang kada gue. Yang jelas tadi telah disampaikan demisioner Erkam 10 Kota Date adalah beliau Pak Sapudin Datuk Marajo, Sapudin Abbas Datuk Marajo, demisioner karena masa jabatan beliau telah habis. Tentu ini yang akan kita panjang kapal lawe. Kita mbak kadang menjuang tinggi. Kira-kira siapa lagi setelah ini? Atau kalau kita memang sepakat, tidak perlu kita bacakan data terkini, tidak perlu kita bacakan jumlah tulis, kita dudukkan saja beliau kembali. Bagaimana kira-kira ini? Ini sebuah pendapat. Apakah setuju? Setuju. Berarti tidak panjang cerita kita. Mungkin setelah ini kita akan banyak berdiskusi tentang adat sebatang panjang dan adat saling negara. Jadi kita catat bahwa ketua terpilih berdasarkan aklamasi adalah beliau kembali. Nah, untuk ini nanti kami berikan waktu agak beberapa menit untuk menyusun permatur, karena di kecamatan itu bidang-bidangnya tidak berbeda dengan yang ada di kabupaten. Karena di sini juga struktur kecamatan ini sama dengan di kabupaten. Ada beberapa seksi yang perlu kita isi nanti. Dan ini silahkan tidak ada nagari yang tidak dulu. Sebelum menangkap pokok, tidak ada yang tidak mau pakai. Kalau tidak di anaknya di bapak, kalau tidak di bapaknya di menakan, kalau di anaknya di mama. Kalau tidak jadi rumahnya jadi langsung tidak ada sama berpanggil menangkap pokok. Istimewanya menangkap pokok. Dan itu juga dua. Jadi seksi ini nanti akan diserahkan kepada beliau. Panduannya karena beliau adalah dari kabupaten itu lebih tahu beliau di mana tak tahu. Terakhir barangkali setelah ini nanti si Jawa ingin tentu disampaikan waktu penyampaian oleh Ketua Erkam Kabupaten Solo. Jadi saya sebagai pembantu Bapak Ditunjuk, terima kasih atas perhatiannya. Sekolah nama saya Nalandayin Ajannya. Tidak ada persoalan. Tidak sama di negara lain. Kalau di negara lain si picik dan si picik pemukui dan dilatang. Nan jadi yang picik, nan bodoh pemerintah. Kau nan jadi itu pemerintah. Saya rasa ini sangat luar biasa di 10 Kota Date. Itu tepuk tangan beliau dulu. Terima kasih atas perhatian daripada kita bersama. Koado biwajegewai, koado
kita kira jo maaf mau minta gawai jo ampun mau minta kepada tambah pasamu itu kan tuangkan tinggi itu sandang kadang-kadang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aku Datuk Refridon Datuk Kayo. Ini sepanjang yang kita ikuti dalam pemilihan Elkam Kecamatan di Sumatera Barat, ini mungkin yang paling cepat dan terdamai di Sumatera Barat. Jadi Bang, barangkali nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya untuk Kecamatan Betul Diatih. Tinggal apa yang disampaikan oleh Datuk Refridon Datuk Kayo tadi, tentu beliau langsung sebagai ketua komite dan nanti akan melengkapi seksi-seksi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah dibacakan oleh Datuk Kayo tadi. Barangkali kita sepakat, mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi, bertanya jawab. Kalau masalah adat jabatan panjang, adat perintah nagari, itu khatam oleh ketua kita, Pak Ketum kita, Pak Datuk Rajo Lelo. Nah, silakan nanti karena di sini hadir Ketua Gunung Kagong Nagari, Pak. Ketua Gunung Kagong Nagari, Ketua Gunung Kagong Kecamatan, Ketua BPN Wali Nagari. Biasanya pemilihan Elkam Kecamatan itu dihadiri oleh Ketua kan dan ini Mamat saja. Jadi ini pula istimewanya di Kecamatan Betul Diatih, dihadiri oleh Bundo Kagong, Ketua Bundo Kagong Nagari sekecamatan, juga Ketua BPN, juga Wali Nagari sebagai pucuk undang di Nagari. Bahkan dihadiri oleh Forko Pincapa, ya, Pak Camat dan Pak dan Rabi. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk sebelum kita mendengarkan nanti tentang materi yang akan disampaikan oleh Pak Ketum kita, mungkin ada baiknya kita dengarkan dulu sepatah kata dari Ketua Dewan Pertimbangan Adat dan Syarak Kabupaten Solo, beliau Angku Nusral Datuk Yang Pituan. Kepada Angku Datuk, waktu dan tempat kita persilakan. Ada istilah 1000 karamah tidak ada arti kalau tidak berakal. Adat itu adalah contoh, adat itu adalah teladan yang nampak mulai dari pembicaraan sampai kepada tingkah laku. Selama ini kalau bicara orang cerdas sudah berlebih di bangsa ini, yang ahli ekonomi, yang ahli politik, yang ahli hukum, yang ahli agama, ahli adat sekalipun. Tapi kalau diminta oleh yang itu, mana contohnya Pak? Itu pertanyaan. Karena kita miskin tentang ketauladanan, kita miskin tentang contoh. Nah, hari ini salah satu contoh itu ditumbuhkan melalui rapat pemilihan
ketua pematur LK kecamatan. Kalau bisa disebar di kabupaten ini contoh udah dua. Ini kan jabatan sosial. Nampaknya selalu itu kalau mengambil jabatan dua, namun bertangga kemanakan bersama di sana itu terjadi. Pada jabatan itu adalah jabatan pengabdi. Yang banyak selama ini kita diangkat menjadi itu, bukan pertanyaan apa yang bisa kita lakukan dengan kepercayaan itu. Saya ingin memberi sebuah ilustrasi. Kalau masih bisa menjadi sebuah pelaku sejarah, maka tinggalkan. Tapi pelaku sejarah itu dua. Satu sejarahnya Musa, yang kedua sejarahnya Fir'aun. Untuk Musa banyak orang bangga membina anak itu, tapi untuk Fir'aun sampai saat ini tidak ada. Dia pelaku sejarah juga. Kita juga begitu. Jangan dia jadi tapi tidak patah hati. Jangan memang pandai tapi itu dulu. Siapa dia ini mama juga kadang-kadang sedih. Jangan dia ulama, tapi itu orang sih itu indah. Karena itu apa? Bulan yang pertama, mari melanjutkan satu saja mulai. Ciptakan di semua tingkatan itu seorang tokoh untuk panutan, untuk tauladan. Karena kita miskin tentang itu. Ibu-ibu pun begitu. Untuk kalian tampilkan melalui pembicaraan, melalui perbuatan itu. Inilah contoh kalian. Kalau menghafal ada 6, menghafal ulang 8, menghafal ulang 20, menghafal 5, ada diletakkan mudah, ada SMP saja mudah cepat selesainya, tetapi mengamalkan dengan contoh. Ini ya. Saya berharap dengan bersama kita ke depan hal yang itu bisa kita ciptakan. Ini mama jangan menuntut kepemimpinan pada kemenakan, tetapi hendaknya milik mama itu kemenakan yang secara batin yang mengakui inilah mama saya. Apa contohnya? Ambillah referensi itu ketika kita sedang sholat. Yosya yang pantas dari imam. Kena nama orang saya kemampu. Ada orang kain lewat. Kita berharap kepemimpinan ini mampu ke depan menular kepada pemerintah, menular kepada masyarakat kita, sehingga yang namanya negara yang berdatu terlibat keluaran kafur itu tidak hanya berapi-api di dalam pidato, tetapi betul-betul dia ada dalam kehidupan masyarakat. Inilah barangkali kita ini, karena kita berdoa sudah tua, ia lena melalui karena anak ponakan. Aku ambil dulu, ia lejadia ini di tanah kebakaran, hendak memaunya tanah di luar bulan pendidikan. Itu saja prinsip sudah cukup. Saya sendiri menganut prinsip itu. Kalau memandang bisa dari ajaran hanya kuat, daripada menjadi masalah.
ini barangkali ilmu perlu, tetapi pelaksanaan itu lebih perlu. Keduanya akan lebih sejalan kalau itu dilaksanakan dari hati yang bersih, yang murni, pemikiran yang baik. Demikian barangkali harapan dari prediksi kami, dan awal yang baik ini, contoh yang baik ini akan menjalan di seluruh pembentukan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Sudah itu barangkali mungkin tidak kita ulas lagi. Tadi kita lupa bahwa pertemuan kita hari ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solo. Pada hari ini diwakili oleh Pak Wirasto Sarjana Hukum. Kita disebut sebagai Raja Waktu Wirasto Sarjana Hukum Raja Waktu. Baik, Anggota Pak Kamil, Ketua Aku dan Ibu Dodo hadir pada siang hari ini. Sekarang adalah saatnya kita mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Lembaga Kabupaten Kabupaten Solo, dan dalam kesempatan ini langsung dihadiri oleh Aku Dr. Haji Gusmal SE dan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang sama-sama menghormati Pak Camat, Ibu Brigade, bersama Pak Kapolsek dan Pak Dandim, dan Ibu sebagai Ibu Ketiga Kecamatan Ibu Brigade. Yang menghormati pengurus Kabupaten Solo yang hadir pada hari ini. Kemudian dihormati Ketua Kecamatan Kabupaten Solo, Bapak Sarwi Awas dan Ketua. Kemudian kami hormati Bapak para ketua dari Kecamatan Satu Bapak Wali Negari, mari pejabat tinggi maupun pejabat sementara Kecamatan Satu dan Bapak Ketua BDN Kecamatan Satu. Waktu ini amat dan keadaan masyarakat dan ini terdapat jauh dan keadaan jauh semua ini berbeda jauh keadaan berbeda dan hari keadaannya tak bilang pakai lagi ahli ulama sudah dengar dari ahli ulama cara selalu
istimewa kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Teknologi yang juga berada di Florida, Bapak Yusuf Esa dan Fikirul. Hadirin Bapak yang berbahagia. Alhamdulillah kembali saya ajak kita semua untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat ini dari yang kedua pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melakukan peradaban dan kemudian kedua kita berada tersebut berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu berkata kita semua. Amin. Selawat salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu digunakan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Pak Dandim, dan seluruh pemuka masyarakat seluruh berada bersama Gubernur atas pelaksananya acara pemerintahan ini. Mudah-mudahan kerja keras bapak-bapak, kerja keras ibu, kerja keras bapak-bapak, kerja keras ibu dinilai sebagai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang berkelanjutan. Yang kedua, saya merasa senang hari ini rapat pembentukan diusulkan Kecamatan 10 Kebudayaan nampaknya memang sudah disepakati oleh seluruh komponen masyarakat. Buktinya ada dua. Misalnya di bawah ada dua. Jadi sebagai pemerintah Budo Kandong dan ini Mama itu tidak bisa berpisah. Yang menguasai makanan bukan itu di pakai makanan. Yang tidak bisa dengan meter tinggal. Tanpa tekanan, tertipu zaman dulu. Ini Mama di Nangkau membagikan pada kata itu di kata itu ini. Pada perempuan anak Dewa berkata pada perjanjian Allah Daud tidak berdoa pada tidak lain tak satu di kanan dan tak menurut kepercayaan tak mengucapkan yang aku garis bawahi dan mereka pada hari Harun kita selama itu melambangkan kedalaman pikirannya. Dalam haul boleh diukur, tapi dalam hati sebenarnya tidak bisa diukur. Begitu luasnya kalau memang artinya kita ambil kesimpulan begini mama orang orang cerdas. Kenapa saya katakan orang cerdas? Dulu beliau yang membuat negara dari Tarata, Dusun, Untuk negara beliau menciptakan itu disebutkan disebut nagari nama sampai suku Bawa kampung diajar dan rumah jadi pengaruh itu dulu itu banyak sudah ada rasa-rasa pencitraan orang Minangkabau yang orang dari susah kita mengatakan kota ini nak diadeh kota kubur nak dibuat kok pacaran berburu dan kalah itu lebih besar. Sehingga dikatakan orang Minangkabau cidur, orang Minangkabau kalian. Tapi yang paling tidak disebut dikatakan orang Minangkabau kalian. Apa artinya kepada Allah menandakan orang Minangkabau kalian? Tak ada salah. Supaya tak kubur nak dibuat, tak ada salah. Saya di sini ada tengok, tak ada
tinggal mandi sampai mandi. Jadi kita ulang pergerakan dengan mandi dalam mandi kita baca dulu. Kemudian pergerakan ibu dari pergerakan ibu sama. Artinya itu langsung kerja. Jadi menggambarkan masuk ini mama pulang kita. Maksudnya sekolah saya perlukan dua ibu pakai kadang-kadang yang mewakili kadang-kadang. Kalau belum dua benar, kalau pagi tersebut amal dulu orang dulu sebutkan pandai bahasa kalian, kurang pandai bahasa kalian kurang ini, kurang canggih. Jadi ini apa canggih, perlukan orang canggih, maka kalau tidak kurang canggih. Pada orang ini, sekian orang dari yang menunjukkan negara Indonesia itu dominan. Ada yang hadir, atau dasarnya, atau mama yakin banyak. Dari sembilan ada secara benar, dan itu dominan. Jadi ahli bahas dinilai jadi benar. Tidak dibuat apa, bahawa apa tahu, atau program pemerintah yang terjadi sejuk dan damai. Ini adalah program pemerintah ini, pemerintahan yang sejuk dan damai menuju Kabupaten Solo bersih. Artinya berarti yang merupakan kita cepat-cepat menuju ke pengurusan kereta kecamatan. Kalau kita cari di Minangkabau, ada yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa kamu? Ada sawah, ada ladang, ada bambu, ada hutan. Satu nama ini nama karena saya berarti dalam cara yang ini punya apa itu? Sumber daya alam. Yang kedua sumber daya manusia sudah pintar-pintar. Ada bekerja dalam alam. Ulama satu dulu ada di dalam sampai dulu. Tapi ini di dalam dulu jalan dalam dulu. Hai orang-orang. Ini apa ada dulu. Ada ini sumber daya sosial. Sumber daya sosial itulah para pemuka masyarakat, para ulama, para jadi pandai. Makanya termasuk ulama juga ini akan kita berdayakan untuk membangun Solo bersih. Untuk membangun Solo bersih. Kemudian itu sekolah lain. Ada yang namanya Lugu Tigo Sejarah, Tali dan Tigo Sepilin. Banyak dari kita yang tidak tahu dari Tigo Sepilin. Tali Tigo Sepilin itu adalah aturan-aturan yang berlaku di negara di Indonesia. Yang pertama undang-undang pemerintah yang undang pemerintah SK dan Perda. Yang kedua peraturan adat dan peraturan syarat Al-Quran dan hadis. Apa saja kalau adat dan syarat adat itu berdasarkan Al-Quran. Artinya kan aku menghanguskan, air membasahkan, utang bawahi, utang bawahi. Ada di mana ada? Jangan lawan ini juga, lawan ini juga ada yang berlaku sekali kali. Kalau ada itu bisa Allah setiap hari. Maka dia berlakulah. Ada di Minangkabau ini dua kelarasan. Kelarasan foto liar, kelarasan budi jenayah. Kalau di Siko di mana? Di Tanjung Balik itu masuk sebagai foto liar. Artinya si mama dia berikan dua, si mati dapat damai untuk dia. Tanjung Balik itu diari perdamaian seperti untuk dia. Singkara biasanya makan camin lalu untuk dia. Silunggang gajah berwarna jadi tujuan di Minangkabau atau di Desa Limo. Coba ya.
Lalu jawab orang Minangkabau, orang laki buah nunggu. Kalau dulu sejarah memang benar dulu kecamatan Sebulu di Aceh, kecamatan Sebulu Persigara, kecamatan Sebulu itu dulunya kabupaten tanah datar yang di bawah. Makanya orang sebut ke satu. Ini mama di Sebulu di Aceh, di Sebulu kedua di Indonesia pakai satu. Cara mengambil rupiah capek. Tadi bisa. Murah ambil di kelas kerja. Mami kerja murah. Tidak ada. Kalau orang tidak berlutut, asal bawah. Kalau berlutut berdasarkan siapa yang ada dikeluarkan, ya. Pemuluh duit, pemuluhan itu duit. Kalau dia nak makan, cara mengambil keputusan di program itu baca jangan baca dulu dari jangan dibaca tadi dari jangan jangan tema begitu turun ke pengunduh itu tarik ke belakang aja jangan hebat mulai dari belakang pengunduh itu pengunduh itu di bidang apa di pada setiap kalau tidak terjadi misalnya ini bapak yang dua puluh kesulitan dalam mengambil keputusan membawa seorang ke pengunduh. Kalau kepada hukum, kalau lalu hukum dikembalikan model dari bawah. Jadi, kamu sudah kasih mana? Kalau hari ini itu semua kita puasa. Karena aku kadang-kadang tengok kecil aku dari kawan dari peraturan masuk di wajib itu bukan kalau saya jadi bisa bukan apa lagi yang tadi kalau pasien lagi tidak memilih orang berbeda lah untuk bukan ini ada juga kalau saya pakai dari sebelumnya itu kadang-kadang kemudian hari ini ada Pak Ketua ada Pak Ketua BPN, ada Ketua KAN, kamu hormat Pak Camat, hormat Pak Wali, karena dalam musyawarah menentukan ketua RK 10 KDRT rasio yang paling mereka. Kalau kemarin di simulasi hanya datu 44. Di situ lainnya model ada namanya datu itu yang menguasai seluruh suku Sulawesi. Jadi ketua kami itu dulu. Saya jadi ketua kami negara itu dulu. Saya jadi ketua kami negara itu dulu. Ketua kami itu ditunjuk oleh datu PKP. Jadi datu PKP itu berkuasa di bawah. Oleh kepada kami berkuasa atau datu PKP menjadi RK Kecamatan Sulawesi. Jadi ketua datu PKP dia berperan sebagai koordinasi dulu itu bisa dijadikan role model. Mana lagi sebelum tidak ada lembaga yang begitu. Kalau ada bisa bukan. Kalau ada bisa dia. Jadi aku harap Pak Wali, Pak Ketua PN, Pak Ketua Ketua mengikuti acara bersama kita. Dan juga kalau Amerika ada 10 dan aku sekali lagi mengucapkan penghargaan yang sudah kepada bersama dan kalau menjadi baik sudah baik. Yang kedua, ada cara bawaan sehubungan dengan program. Jadi kamu tidak seorang. Kalau membina masyarakat dari umat itu begitu. Yang pertama kalau kami melaksanakan pembangunan itu sederhana yang masyarakat dan yang terima melaksanakan pembangunan. Yang kedua menyelenggarakan pemerintahan itu kedua. Yang kedua pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat itu nomor satu ada program yang ini berhubungan dengan solusi, solusi damai.
Nagari Kota Solo ini terkena mana dengan perbuatan maksiat dekat dalam saya. Ada yang namanya MTPD, ada namanya narkoba, ada namanya tawuran, ada yang namanya minuman. Itu kan sebuah penyakit misalkan yang menjadi tugas Kapolsek, tugas terakhir, tugas kecamatan. Ada bupati kepala daerah kalau itu tidak ikut serta bahan yang amat bisa memerangi kondisi yang seperti itu. Mulanya nanti setelah yang kecamatan terbentuk, kecamatan tidak boleh diam diri. Segera koordinasi dengan ketua kerapatan adat dan lain. Kalau ada masa jabatan ketua kerapatan adat habis, segera lakukan pemilihan. Nah, kalau belum habis, kita teruskan. Tapi karena kita tahu, ada kalau dari mama untuk membuat kabupaten Solo bersih, artinya di setiap negara nanti akan ada dilahirkan peraturan negara. Saya dibimbing oleh camat, dibimbing oleh Kapolsek, dibimbing oleh Kabupaten bersama ketua kecamatan untuk membimbing setiap negara membuat peraturan negara. Artinya isinya membuat negara kita bersih. Saya satu contoh saya berorganisasi dan boleh sampai kami. Misalnya sampai jam 10 saja, dua peraturan lagi. Kalau tidak sampai kami dulu, mereka dikasih hukuman. Apa hukumannya? Banyak. Itu negara banyak. Atau ada anak-anaknya yang terlibat narkoba, ada anak-anaknya yang LGBT. Kalau dalam narkoba bisa ditahan, bisa ditahan. Kalau mau beredar, kalau mau memakai, bisa. Tapi kalau dibikin ada hukumannya. Tadi ada apa? Tidak ada hukuman apa? Bambu busuk banyak. Saya mungkin ya dapat mungkin. Jadi nanti dibuat peraturan di negara bahwa kalau ada kejadian yang seperti itu, kalau ada peraturan negara semacam hukuman misalnya, kalau ada anak-anak yang berlaku seperti itu, orang tuanya, mamanya dibuang sebanyak ada. Asalnya kok adik awak bagian saya dan ibu beliau, kok kematian awak bagian saya, kalau itu hukuman yang dibuat oleh kerapatan negara ini. Itu yang dimaksudkan dalam peraturan negara ini. Makanya meminta Pak Camat, Pak Parlemen, Pak Ketua membina masyarakat negara membentuk peraturan negara ini. Saya bentuk ini Pak Mak, Habib Ulama dari partai di bawah BPN peserta wali negara ini membuat peraturan negara ini. Beko kalau perlu itu sahkan melalui pemerintah Kabupaten. Sebab kalau tidak disahkan pada beberapa itu peraturan negeri. Jadi peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan negeri. Gunanya melalui waktu bupati, kurang ini yang jadi. Misalnya pada satu paralel, duplik satu pada duplikasi paralel, dan di bawah, ini dia hukum. Kalau kena kotoran, dia mana itu kotoran? Pak, aku paralel. Masyarakat tahu dia harus lupa proses. No proses ke proses bisa ditahan Pak, tapi itu lagi. Kalau masuk pengaturan dengan apa dari nanti kita verifikasi di pengadilan negeri. Jadi kalau keputusan peraturan negara kita sudah ada, sudah bisa berkaitan diverifikasi di pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri dan aku boleh. Kapolsek dan Kapolsek. Tapi kalau ada bagian itu dia prosedur proses. Itu tugas nanti kecamatan bersama Pak Kapolsek, Pak Camat dan Pak Parlemen itu ketuakan negara. Itu menuju Kabupaten Solo damai dan bersih. Itu peran apa terhadap pemerintah daerah. Kita masuk satu membunuh tenang. Kemudian kalau lebih tidak ada ini sebuah mah ada dari sebuah ada tidak ada dulu ulang ada sebenarnya ada juga
selalu diterima pakai celana di jalan rumah di pasar dalam maksudnya saya di ulang dari rumah itu kita keputusan dulu. Tapi kalau individu dari Moyo bapak, individu dari Moyo di bapak-bapak itu sekarang di Ramadan kan di individu dan mungkin itu bayi orang Tirewati, jadi mungkin bayi Tirewati itu tidak jalan. Jadi itu mengerjakan kalau ini pemain benar-benar tulang sebelah. Yang satu pengendali zakat, yang satu pengelola zakat. Saya lah, pada saat itu kalau di bawah satu, dan itu orang pasti ada orang. Saya mau orang ini, nah hari dulu. Itu mulai jadi dari negara itu tidak boleh beralih dengan. Lalu benar-benar tadi. Jadi kita akan merumuskan benar-benar ini bersama-sama. Sesuanya menjadi semangat. Itu berjawab yang berbeda. Kalau mau menunaikan kepada tidak asal waktu itu bentuk. Jadi ada kami mengenai dimulai nanti dulu ini gimana sahabat saya kami ada. Walaupun sebenarnya kami tidak berpikir. Jujur kami katakan LK kemudian tidak bisa begitu. Tapi menunjukkan itu. Bapak Ibu yang berhormati, kemudian saya mengucapkan selamat kepada Tuan Guru Bapak Wali dari Pak Proben atas tidak karena musyawarah pembentukan LK Kecamatan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kita sama-sama mendengarkan arahan sekaligus pencerahan disampaikan langsung oleh Ketua Kabupaten Solo. Ini keistimewaan juga kita bahwa sebelum-sebelumnya pembentukan pengurus Elkam Kecamatan itu rasanya belum pernah dihadiri langsung oleh Ketua Elkam Kabupaten. Ini setiap pembentukan insya Allah akan langsung dihadiri oleh Ketua Elkam Kabupaten. Dan kita bersyukur bahwa Ketua Elkam kita ini tidak saja paham tentang adat istiadat, tapi beliau juga khatam mengenai pemerintahan. Jadi kita bersyukur ini tanda bahwa mudah-mudahan Elkam Kabupaten Solo, Elkam Kecamatan dan bukan di Nagari betul-betul berperan di dalam pembangunan di bidang adat pada masa-masa datang. Pak Ketum dapat kami sampaikan bahwa hari ini ada ketuakan itu yang berhalangan hadir, kita izin tadi. Kemudian yang hadir ketuakan Bukit Kanggung beliau Arzon Ketua Sati, ketuakan Nagari Katialo Pak Husni dan Sati, kemudian ketuakan Kanggung Wali sendiri beliau Pak John Datuk Bendaro. Kemudian nanti yang paling senior di belakang Ketua Elkam Sebarambang Pak Datuk Kajung Bendaro, dan ini junior kita Presiden ya, dari Pasilihan Datuk Tokayo, dan dari Lagu Panjang hadir Lagu Panjang. Nah itu Pak. Kemudian kepada Pak Ketum, kepada Pak Camat dan Forkopimda serta pengurus yang ada, Pak Ketua Dewan Sarah, saya mohon izin Pak, kalau dapat telepon karena menjunjung Pak, jadi dapat perintah terus. Jadi sekarang sebelum asar harus sampai pada rapat pengelolaan pendapatan. Ya. Jadi pada kesempatan ini melalui Pak Ketum saya mohon izin tidak sampai selesai acara kita ini, dan acara untuk memimpin acara akan dilanjutkan oleh beliau aku Datuk Rekidon Datuk Ayo. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya membawa acara menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Syafruddin atas Yasin Rado. Sebagai kedua Pak Arifan dan sebagai kedua Pak Amin dan sebagai sekretaris Pak Jody dan sebagai wakil sekretaris dan Pak Arismi dan Sultan sebagai bendahara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2005 tepat jam 12:05 saya Haji Ismail dan kedua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim yang membuka kepengurusan kecamatan 10 Kota di atas dengan harapan aku berdua akan bisa bapak keuangan mengumpulkan. Kalau tidak keuangan dan mengumpulkan, bapak tidak berhasil bahwa tidak boleh ditandatangan di rumah gunakan kalau Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semangatnya Bapak Ibu, semangat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semuanya, sekarang di depan kita sudah hadir Ketua Elkam 10 Kota di atas yang baru, dan kita tanya-tanya sedikit. Assalamualaikum Bapak, mohon diperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih diberikan kesempatan kepada kami. Kami nama Syafruddin Abbas, gelar Datuk Merajo di negari yang buat sebagai pengurus pucuk di negari Kakialo, Kecamatan 10. Mohon sepatah kata Bapak sehubungan dengan terpilihnya Bapak dan telah dikukuhkan oleh Ketua Elkam Kabupaten Solo sebagai Ketua Elkam yang baru. Terima kasih Pak. Saya mengucapkan terima kasih Pak kepada pemangku adat, ketua-ketuakan di Kecamatan 10 Kota di atas. Dia juga kepada wali negara, ketua PPN Bandung. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan juga kepada pengurus Elkam Kabupaten Solo yang dipimpin oleh Pak Usman Datuk Rajo Mulyo. Mohon dukungan dan bimbingan terhadap kami pengurus Elkam Kecamatan 10 Kota di atas. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak minta nama. Bas. Semuanya Bapak Ibu. Semangat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa mohon diperkenalkan dirinya Bapak. Nama Wirasto SH Rajapun Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solo, yang kebetulan saat ini saya sebagai pamong budaya muda pada bidang kebudayaan. Mohon sepatah katanya Bapak sehubungan telah dipilihnya dan dikukuhkan oleh Ketua Elkam Kabupaten Solo, Ketua Elkam 10 Kota di atas. Mohon sepatah kata. Alhamdulillah, pada hari ini sebagaimana sudah kita saksikan bahwa kepengurusan Elkam Kecamatan 10 Kota di atas
tadi telah selesai dilaksanakan juga sekalian juga sudah dikukuhkan. Jadi kita bersyukur bahwa kegiatan ini lancar-lancar saja dan semoga para angku datuk itu yang mengemban amanah ini dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan terutama juga nanti bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Solo. Cukup Bapak? Cukup. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun Bapak sudah terkenal di Kabupaten Solo, tetap mohon diperkenalkan dirinya karena keponakan Bapak-bapak masih ada yang baru. Terima kasih. Saya Haji Kusmal, Datuk Radio Lelo, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Solo. Pada kesempatan siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Camat 10 Koto di atas, kepada Pak Tenrami 10 Koto di atas, dan kepada Pak Kapolsek 10 Koto di atas, beserta angku-angku Nini Mamak dan Bundo Kanduang sekecamatan 10 Koto di atas terlaksananya musyawarah pembentukan Ketua Elkam Kecamatan 10 Koto di periode 2025-2030. Alhamdulillah semua rapat, semua sidang berjalan lancar sehingga di akhir acara sudah terpilih Bapak Saprudin Abbas Datuk Merajo sebagai Ketua Elkam Kecamatan 10 Koto Jateh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada beliau. Mudah-mudahan beliau bisa menyandang amanah mulia ini dalam rangka memelihara kehidupan adat Pesandi Sarak Pesandi kita pula di Kecamatan 10 Koto Jateh, sekaligus menopang program pemerintah Kabupaten Solo yang sejuk dan damai menuju Kabupaten Solo yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak Camat, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marizal, PLT Camat Koto Jateh, yang mana yang telah disampaikan oleh Ketua Elkam tadi, karena kita nanti dapat melaksanakan adat istiadat terlaksana sampai di negara-negara kita, terutama di Kecamatan 10 Koto Jateh, agar program ini dilaksanakan sesuai dengan program Bupati Solo sejuk dan damai. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Ketua Elkam serta pengurus terhadap telah terbentuknya sebuah Elkam di Kecamatan Koto Jateh. Cukup Bapak? Cukup. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini